Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang cukup berjasa, khususnya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan layanan pendidikan kepada Indonesia yang tidak memandang status sosial, di mana beliau sangat menentang sekali masa pendidikan kolonial waktu itu. Masa pendidikan kolonial yang beliau tentang adalah pendidikan kolonial hanya diberikan untuk masyarakat yang golongan bangsawan. Masyarakat yang kurang mampu tidak diberikan izin untuk menempuh pendidikan. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara melayangkan orientasi pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan, baik itu yang mampu maupun yang masyarakat tidak mampu. Bapak Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan triasnya, yaitu Ing Ngarso Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Selain dari kompeten yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga memiliki nilai yang patut untuk kita tiru, yaitu harmonis. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia, dikenal dengan semboyan yang terkenal Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Semboyan ini mencerminkan nilai-nilai harmonis dalam sikap yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi teladan. Sikap ini menunjukkan pentingnya menjadi contoh yang baik bagi orang lain, terutama bagi mereka yang dipimpin. Sikap ini menuntut pemimpin untuk menunjukkan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Ing Madya Mangunkarso, seseorang pemimpin atau guru berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat dan kreativitas orang-orang di sekitarnya. Tut Wuri Handayani, dari belakang memberi dorongan. Sikap ini menunjukkan peran seorang pemimpin atau guru yang memberikan dukungan dan dorongan dari belakang. Harmonis dalam sikap Ki Hajar Dewantara berarti seorang pemimpin atau guru harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Ki Hajar Dewantara terhadap Indonesia tercermin melalui perjuangan pada bidang pendidikan dan pergerakan kemerdekaan. Pada bidang pendidikan, perjuangan melawan kolonialisme sebelum dikenal sebagai pelopor pendidikan, Ki Hajar Dewantara aktif dalam pergerakan politik melawan penjajah Belanda. Ia adalah salah satu pendiri Indis Party, partai politik pertama yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tulisan-tulisan yang kritis, seperti artikel "Seandainya Aku Seorang Belanda", secara tegas mengkritik pemerintah kolonial Belanda dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Pendirian Taman Siswa merupakan salah satu bentuk loyalitasnya terhadap Indonesia yang diwujudkan dengan mendirikan Taman Siswa. Pendirian Taman Siswa merupakan salah satu bentuk loyalitas tinggi oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Indonesia, sebuah institusi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi. Karena di masa kolonial, pendidikan umumnya hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, terutama keturunan Belanda atau elit pribumi. Loyalitas Ki Hajar Dewantara terhadap Indonesia adalah bukti cinta dan pengabdiannya yang tulus terhadap tanah air yang ia wujudkan melalui pendidikan, perlawanan terhadap kolonialisme, dan pengembangan identitas nasional. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas tugas kepercayaan yang diberikan dan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sebelumnya, Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti-kolonial. Karena hal tersebut, beliau diasingkan di Pulau Bangka. Kompeten, memiliki pengertian, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Panduan perilaku tersebut membantu orang lain belajar, dibuktikan beliau dengan pendirian Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta, sebuah lembaga pendidikan yang menjadi cikal bakal dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Taman Siswa bertujuan memberikan pendidikan yang memadai tanpa memandang status ekonomi, dan ini menjadi landasan bagi sistem pendidikan kita saat ini.
Selanjutnya, adaptif. Ki Hajar Dewantara mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan pada masa penjajahan. Ki Hajar Dewantara mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi bangsa. Salah satunya adalah sistem pendidikan Barat yang diterapkan oleh kolonial Belanda tidak memberikan ruang yang cukup bagi kebudayaan lokal Indonesia. Ki Hajar Dewantara secara sadar mengintegrasikan kebudayaan lokal di dalam kurikulum dan metode pengajaran di taman siswa. Beliau mengadaptasi prinsip-prinsip pendidikan Barat dengan nilai-nilai dan tradisi budaya Indonesia, menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan dan berarti bagi siswa. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan budaya lokal, tapi juga memperkuat identitas nasional di kalangan generasi muda. Nilai dasar terakhir dari core value berakhlak ASN adalah kolaboratif. Kolaboratif merupakan kerjasama yang baik antar instansi maupun di luar instansi. Terkait dengan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, telah memberikan contoh yang sangat baik untuk kita semua, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara banyak yang tidak tahu bahwa beliau adalah seorang bangsawan. Namun, beliau rela meninggalkan kebangsawanannya demi bergabung dan bersatu bersama rakyat. Selain itu, tidak banyak juga yang tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis dan juga seorang wartawan yang dahulunya sering menuliskan kritik-kritik cerdas dan tajam untuk penjajahan dari negeri Belanda. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara bersama dua rekannya yang terkenal dengan 3 serangkai, yaitu Bapak Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangkukusumo, bersatu untuk melakukan kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah contoh terbaik dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang kolaboratif yang harus kita contoh dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN yang berakhlak. Terima kasih.